Hi, good afternoon, everybody. How are you? I hope that you are in a good condition when you heard about this explanation from me. Okay, so for today's discussion, we are going to discuss about the child-centered curriculum that we applied in Indonesia. Okay, let's start. So, what is the child-centered curriculum design? Okay, so for the information, in Indonesia, actually, the curriculum for the child is still managing by the government. So means that it is not the teacher's authority to design the curriculum based on the children need. But yeah, we can design the lesson plan later on. So here it is. So what is the child-centered curriculum design? So actually, this curriculum is designed to develop the individual and the social qualities of the students, rather, rather than provide a generalization information or training, and by the way of the prescribe the subject matters. So it means that it is the curriculum, this child-centered curriculum design is provide a general information, yeah, and but it still uh, emphasize on the qualities of the student. Okay, and the child-centered curriculum means the children take command on their own learning. So in our country, still based on prepared by the government. So it's this curriculum cannot focus on the children. To focus to the children. Okay, and then the teacher are there to provide support and facilitate the child's learning, but to determine the direction of their own learning following the natural curiosity, interest, and patience. Okay. So we have three steps in here: co-create, empower, and explore. It means that uh, actually the children co-create their own learning objective and goals together with the teacher. So between the teacher and the teacher actually so have to facilitate and also together join the how to create the learning objective atau tujuan pembelajaran, ya, antara guru dan siswa disepakati. Tapi kalau di Indonesia itu tidak berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, tapi sudah ditentukan tujuan belajar dari kurikulum yang dimaksud itu apa. And then the teacher empowers the children to be active in the role and emotionally invested in their own learning. Jadi tugas guru di sini adalah menyemangati siswa untuk menjadi aktif dalam pembelajarannya dan juga secara emotional invested. Jadi istilahnya emotionally invested itu seperti mempunyai rasa curiosity atau rasa ingin tahu tentang pelajaran mereka. Dan explore, it means that jika siswa sudah willing to explore in adapt and able to reach the understanding in deeper level, it means that the teacher facilitate a student to have an exploration about the knowledge that the teacher provide to the students, just like facilitate the media, the place, and also the other facilities. And after we can do all of those three things, so it is done for the children, and child-centered curriculum just feel like a fun. Yeah, if both among of those three things are done in this curriculum.
ya. The scope of this curriculum, the scope is the active learning, ya, jadi pembelajaran yang aktif. Educational approach that seeks to meet the children needs on all levels, social, cognitive, psycho, and emotional. Jadi mereka mempunyai istilahnya pengetahuan mereka bisa menemukan atau mengeksplorasi atau mengeluarkan ya hal-hal yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik kebutuhan sosial kognitifnya ataupun cycle-nya dan juga emosional. Dan with this approach, the children are mentally and psychically active using their whole bodies and all their senses to explore and learn about their world. Jadi seperti kita ketahui, anak-anak itu adalah sosok yang sangat aktif sekali. Jadi kita tidak bisa hanya menjelaskan kepada mereka, tapi biarkanlah mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Jadi kita hanya mempersiapkan temanya apa dan juga medianya. Jadi sisanya yang mengerjakan adalah mereka, tentunya dengan difasilitasi oleh gurunya. Dan it views play as a children's work, a time when children are planning, testing, questioning, and experimenting to construct their own knowledge about people, object, event, and ideas. Jadi kreativitas siswa ini dipancing untuk keluar. Jadi ketika mereka seperti bermain sambil bekerja atau sambil belajar, jadi itu adalah sebuah saat di mana mereka merencanakan sesuatu, ya, mengetes sesuatu atau bertanya-tanya dan juga melakukan eksperimen, ya. Jadi itulah yang tujuannya kita, ya, agar mereka bisa mengetahui pengetahuan tentang orang-orang, tentang objek, tentang kejadian dan juga ide-ide. So what are the merits of it? Apa sih untungnya, ya, dari di adanya child-centered curriculum ini? Jadi siswa akan menjadi being independent, jadi mereka akan merdeka, jadi melakukan apa yang mereka mau, belajar dengan cara mereka. Dan invent and discover, jadi mereka bisa menemukan sendiri apa yang mereka ketahui dan ingin ketahui, dan juga discover, menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka ajukan. Dan juga ketika child-centered learning ini child-centered curriculum ini diaplikasikan, mereka bisa belajar dengan suasana yang menyenangkan dan juga penuh keceriaan. Dan juga keuntungan lainnya yaitu happy kids, karena mereka bebas untuk menentukan pembelajaran mereka, cara mereka belajar, dan juga freedom, kemerdekaan mereka. Jadi tidak terlalu tidak terlalu dependen terhadap gurunya. Jadi mereka bisa mengerjakan sesuatu itu sendiri atau apapun sendiri. Nah, ini juga bisa meningkatkan kemandirian dari seorang anak tersebut. Nah, minimize konflik karena mereka pasti belajar dengan cara yang berbeda, minatnya juga berbeda. Jadi mereka akan bergabung dengan orang-orang yang satu minat dengan mereka, ya. And then avoid boredom, jadi menghindari yang namanya kebosanan. Jadi karena anak kecil itu cepat sekali bosan, ya. Dan self control, jadi mereka bisa melakukan self control atau mengontrol emosi yang ada di dirinya. Dan juga create their space, jadi menciptakan ruangan mereka sendiri. Jadi kalau mereka suka belajar dengan mempergunakan musik, jadi dikumpulkan jadi satu, yang suka musik di sini, yang suka ngegambar di sini, jadi dibentukkan kelompok-kelompok seperti itu juga bisa, ya. But ketika sesuatu itu memiliki yang namanya mempunyai yang namanya merit, tentunya ada juga limitationnya. Okay. So the limitation of this child curriculum is we have little preparation to adapt the changing concept of the child development. Jadi istilahnya kita mempunyai waktu yang sedikit dalam mempersiapkan
dan juga beradaptasi tentang perubahan yang bisa terjadi dalam perkembangan siswa kita atau anak-anak ya. Dan juga the possibilities for misinterpretation. Jadi adanya kemungkinan mereka salah mengerti tentang apa yang ingin kita ajarkan atau salah mengerti tentang tujuan pembelajaran hari itu. Ya. Dan juga akan banyak kritik terhadap many critic charge that basic purposes. Jadi akan banyak sekali kritik terbaik terhadap sekolah maupun guru terutama tentang perubahan yang terjadi. Jadi istilahnya semua orang tua itu ingin agar sesuai dengan pemerintah terutama akan harus sesuai dengan apa yang ancangkan di kurikulum, apa yang didesain di kurikulum itu yang harus dilakukan. Jadi karena kita ketahui, karena kurikulum di Indonesia itu belum melakukan yang namanya child centered curriculum atau kurikulum berbasis anak itu sendiri. Jadi masih secara umum sekali. Ya, jadi ini akan mendatangkan kritik yang sangat banyak sekali baik dari pemerintah ya, jika kita istilahnya melanggar melanggar kurikulum yang diberikan. Oke. Dan disinilah akan terjadi kebingungan ya. Jadi seorang guru itu juga akan mendapatkan istilahnya dari pihak sekolah akan menyalahkan, dari pihak orang tua juga akan menyalahkan. Jadi istilahnya ketika siswa tersebut tidak mau ikut berinteraksi atau mengalami kemunduran ya, jadi guru yang akan bertanggung jawab ya, jadi guru yang akan disalahkan. Nah ya, jadi dan limitation lainnya atau kekurangan dari child centered curriculum lainnya itu adalah selection of activities is difficult. Ya, cara pemilihan aktivitas yang akan diberikan ke siswa itu susah. Ya, karena siswa yang kita ajarkan itu biasanya minimal dalam satu kelas ada 25 siswa dan itu mempunyai interest yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita melaksanakan child centered curriculum ini, kita sebagai seorang guru harus memiliki segudang activity yang bisa kita pilih sehingga mempunyai modal istilahnya atau mempunyai cadangan ketika aktivitas pertama tidak bisa berjalan dengan baik. Maaf. Yang kedua, focus is not on activity. Focus is on the activity rather than the subject. Nah, jadi subjek itu maksudnya adalah pembelajarannya, tujuan pembelajarannya. Jadi fokusnya kita hanya ke aktivitas siswa saja. Jadi bagaimana cara membuat mereka senang, bagaimana membuat game, bagaimana membuat mereka akan tetap fokus. Nah, itu yang akan kita fokuskan. Malahan subjeknya atau materinya yang akan ketinggalan. Ya. And then the school values are ignored. Jadi nilai-nilai yang di istilahnya peraturan yang ada di sekolah akan kita langgar beberapa. Contohnya umpamanya ketika kita ingin mengajak siswa kita bereksplor lingkungan, kita ajak mereka keluar, dan juga terkadang akan terkendala dari izin dari sekolah, apalagi untuk mengajak anak-anak keluar dari lingkungan sekolah ya. Jadi itu perlu adanya komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua. Jadi duduk barengan dan juga dengan anak-anak. Okay. And then ketika kita memanfaatkan atau mempergunakan child-centered curriculum atau kurikulum berbasis anak, jadi peran dari seorang guru itu adalah sebagai guidance, jadi sebagai guide-nya. Mereka menentukan, ya mereka mengarahkan kemana harus aktivitas apa, ya bagaimana itu harus teachernya sebagai guide. Dan juga sebagai planners, karena kita harus memplanning atau merencanakan berbagai macam aktivitas sehingga semua kemampuan siswa atau potensi yang ada di diri siswa itu keluar. Dan juga sebagai coach, pembimbing ya, jadi membimbing atau melatih siswa dengan baik dengan games yang baik,
menentukan aktivitas yang benar dan yang sesuai dengan umur dan cycle development mereka. And then sebagai explorer, karena kita mencari cadangan senjata ya, yaitu berupa aktivitas. Jadi media apa yang bagus ya, bagaimana ya cara membuat media ini. Jadi kita menjadi explorer ya. And then juga sebagai manager dari sebuah kelas tersebut. Jadi kita sebagai guru tidak akan banyak menjelaskan, tidak akan banyak mengajari mereka, tapi memanage mereka. Jadi bagaimana tempat duduknya, bagaimana peraturannya, bagaimana media itu dipergunakan. Jadi kalian memanage situasi kelas tersebut. Okay, and then the last, there is the National Equity Project. Jadi quotationnya, educational equity means that each child receive what he or she needs to develop to his or her full academic and social potential. Maksudnya adalah keseimbangan pendidikan yang dimaksud adalah setiap siswa atau setiap anak berhak menerima apa yang mereka perlukan untuk perkembangan mereka di bidang akademik dan juga potensi sosial mereka. Jadi kurikulum yang ada di Indonesia sekali lagi belum terlalu menitik beratkan kepada kebutuhan siswa. Namun sebagai seorang guru kita bisa mensiasatinya dengan mendesain sebuah lesson plan yang sesuai dengan karakter dari siswa yang kita miliki. Nah, the next kita akan bahas bagaimana sih cara mendesain sebuah lesson plan atau sebuah rencana pembelajaran yang matang sehingga kita bisa memfokuskan siswa kita dengan kegiatan-kegiatan sehingga mereka bisa puas dengan apa yang kita ajarkan, bisa lebih maksimal untuk pengembangan cycle, emotional, dan juga intelligence mereka. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Jika kalian udah punya pertanyaan, silahkan ajukan di WA grup kita. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini dan selamat siang.